Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri bagian dilatasi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang dilatasi, kita lihat terlebih dahulu definisinya. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik atau bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor atau skala dilatasi. Bayangan yang dihasilkan berubah ukuran, bisa membesar atau juga mengecil. Ya, jadi dilatasi ini sedikit berbeda dengan transformasi yang sebelumnya. Kalau transformasi sebelumnya, benda yang dihasilkan atau bayangan yang dihasilkan itu tidak berubah bentuknya. Seperti translasi, dia hanya bergeser. Refleksi, dia hanya dicerminkan tetapi bendanya itu tidak berubah bentuk. Kemudian rotasi, benda tersebut hanya diputar, tetapi bentuknya tidak berubah. Sedangkan dilatasi ini, bendanya atau hasil bayangannya itu bisa membesar atau juga bisa mengecil. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Contoh ilustrasinya, pertamanya ini bendanya adalah ABC, kemudian didilatasi, ini dia menjadi lebih besar. Ya, ini dia menjadi lebih besar. Atau juga nih seperti contohnya, kita sedang ingin mencetak foto ke studio foto misalkan ya, kita hanya mempunyai satu ukuran saja. Misalkan ukuran yang kita punya hanya 3x4. Sedangkan kita ingin mencetak dalam ukuran 2x3 dan juga 4x6. Akhirnya kita sampaikan ke petugasnya untuk mencetak ukuran 2x3, 3x4 dan juga 4x6 foto tersebut ya. Kemudian petugas yang akan mencetak foto tersebut, dia melakukan dilatasi itu sebetulnya. Ya, dia mengecilkan ukuran fotonya dan juga memperbesar ukuran fotonya sesuai yang diinginkan. Nah, itu adalah contoh dari dilatasi secara realnya. Yang selanjutnya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini ada sebuah gambar dalam bidang koordinat kartesius, di mana pada awalnya di sini ada titik A, titik B, dan juga titik C. Ini membentuk sebuah bidang ya. Ini bentuknya seperti segitiga gitu ya. Nah, bidang atau titik ini didilatasikan terhadap titik pusat 0,0. Ini kita membahas untuk ilustrasi yang pusatnya 0,0 ya. ABC ini didilatasi terhadap titik pusatnya 0,0. Ya, ini misalkan saja jarak antara titik A dengan titik pusatnya ini adalah M. Jarak antara titik B terhadap pusatnya adalah M. Kemudian jarak antara titik C terhadap pusatnya adalah P. Nah, titik-titik ini akan didilatasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 2 kali. Nah, sehingga kita bisa melihat nih, pada mulanya nih, dilihat titik A ini adalah 2,3 ya. Kemudian, ketika diperbesar 2 kali, dia akan menghasilkan titik A aksennya, ini adalah bayangannya, kita lihat titiknya 4,6. Dia akan membesar sebesar 2 kali dari titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya 2,3 menghasilkan bayangannya 4,6. Artinya diapakan nih ketika didilatasikan? Kita kalikan dengan berapa? Dengan skalanya. Skalanya berapa? 2. K di sini adalah 2. Sehingga bayangan yang dihasilkan dari titik A, yaitu A aksen, adalah 4,6. Begitu juga untuk titik B dan juga titik C. Titik B-nya di sini 3,2. Diperbesar atau didilatasi sebesar 2. 2 kalinya. Artinya titiknya ini dikalikan 2 ya. 2 kali 2, 4. Kita lihat nih titiknya. Oh, sorry. Ini X-nya 3 ya. Berarti 2 kali 3 di sini 6, Y-nya 2 kali 2, 4. Betul ya? Begitu juga untuk yang C. Nah, ini ada keterangannya. Titik ABC didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2. Bayangannya menjadi lebih besar.
Kenapa menjadi lebih besar? Karena di sini K-nya lebih dari 1. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifatnya. Yang pertama, jika K-nya lebih dari 1, bayangan yang dihasilkan itu diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Apa artinya sepihak? Artinya posisinya sama nih. Antara A, B, C dengan A aksen, B aksen, C aksen, posisinya sama kan? Letaknya ini seletak ya atau sepihak. Dan hasilnya diperbesar. Kenapa? Karena K-nya lebih dari 1. Kemudian yang kedua, jika K-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, bayangannya, hasilnya ya, diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Bayangannya akan menghasilkan lebih kecil, tetapi letaknya masih sepihak terhadap pusat dilatasinya. Kemudian jika K-nya sama dengan negatif 1, bayangannya ukurannya sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Ini nanti akan menghasilkan ukuran yang sama dengan titik atau bidang mula-mulanya, hanya saja letaknya berlawanan, berbalik ya, kebalikannya. Kemudian jika K kurang dari negatif 1, bayangannya diperbesar dan letaknya berlawanan pihak. Dan jika K-nya lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 0, bayangannya diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Baik, kita lihat ya, berdasarkan sifat-sifat yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, kita lihat dari K-nya yang lebih besar dari 1. Ini masih menggunakan bentuk gambar yang sama ya, titiknya masih sama seperti gambar sebelumnya, hanya saja ini Ibu gambarkan satu tempatnya ya. Ini yang pertama nih, ini K lebih dari 1, ini hasilnya akan lebih besar bayangannya dan letaknya sepihak ya. Letaknya sama ya, letaknya sepihak dari titik pusat 0,0-nya, tetapi bayangannya lebih besar. Kemudian yang kedua, jika K-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, bayangan yang dihasilkan dia diperkecil, tetapi letaknya masih sepihak. Ya. Kemudian yang ketiga, ini Ibu urut dari yang di sini deh ya. K sama lebih dari negatif 1 dulu nih. Dari bawahnya, K lebih dari negatif 1. Dia bayangannya diperbesar, tapi letaknya berlawanan pihak dengan pusat 0,0. Artinya berlawanan pihak, coba diperhatikan nih. Ini gambarnya, hasil bayangannya, kebalikannya dengan benda mula-mulanya nih. Berbalik nih. Ya. Kemudian, jika K-nya sama dengan negatif 1, bentuk bayangannya sama. Nih, ukurannya sama seperti benda mula-mulanya, hanya letaknya berlawanan pihak. Terbalik letaknya ya. Yang terakhir, jika K-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, bayangannya diperkecil dan juga berlawanan pihak atau kebalikannya. Begitu ya, ini adalah ilustrasi dari sifat-sifat dilatasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat yang perlu kalian pahami. Kalian harus tahu ketika K-nya itu lebih dari 1, itu bentuk bayangannya akan seperti apa. Ketika K-nya di antara 0 dan 1 itu bayangannya seperti apa, dan seterusnya. Baik, sekarang kita memasuki materi dilatasi terhadap titik pusat 0,0 ya, biar lebih real pembahasannya. Nah, ini adalah rumus atau syaratnya yang harus kita penuhi ya. Ini adalah rumus untuk mencari dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini bayangannya untuk mencarinya K00K dikalikan dengan XY-nya. Ini K di sini adalah skalanya ya, per skala yang diketahui. Atau bisa juga bayangan yang dihasilkan adalah K dikalikan dengan titik mula-mulanya. Ya, tadi kita mau mencari bayangan dari titik mula-mulanya jika dilatasikan dengan faktor skala K,
itu kan skalanya dikalikan dengan titik mula-mulanya kan ya tadi ya. Nah, ini bisa juga biar lebih mudahnya itu Kx atau juga untuk bayangan yang Y-nya K dikalikan dengan Y. Nah, ini adalah contohnya. Tentukan koordinat bayangan titik A 3,6 jika didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Nah, coba perhatikan di sini diketahui bahwa titiknya adalah 3,6, kemudian faktor skala K-nya di sini adalah 3. Nah, ini skalanya lebih besar dari 1, ya kan? Sehingga nanti bayangan yang akan dihasilkan adalah lebih besar dari titik mula-mulanya. Ya, sekarang kita bahas. Nah, di sini diketahui K-nya sama dengan 3. Maka X aksen Y aksennya sama dengan K00K dikalikan dengan XY. Kita masukkan nilai K dan nilai XY-nya. Nilai K-nya 3 sehingga kita tuliskan 3003 dikalikan dengan 36. Ya, X-nya di sini 3, Y-nya di sini 6. Ya, kemudian ini kita kalikan saja seperti biasa. 3 kali 3, 9, ditambah 0 kali 6, 0. 0 dikali 3, 0, ditambah 3 dikali 6, 18. Sehingga kita peroleh bayangan yang dihasilkan adalah 9 dan 18. Jadi bayangan hasil dilatasi A 3,6 dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0 adalah 9 dan 18. Betul ya? Ini bayangan yang dihasilkan titiknya lebih besar. Nah, kalian juga bisa mencarinya dengan hanya mengalihkan titik mula-mulanya dengan faktor skalanya. Ya, coba kita lihat ya. Faktor skalanya 3 kan? Kx 3 kali X, 3 kali X-nya 3, 3 kali 3, 9. Kemudian Y aksennya, Y aksen adalah KY, K dikalikan dengan Y, 3 dikalikan 6 hasilnya 18. Ya, jadi bisa memahami kedua-duanya itu akan lebih baik ya. Kalian bisa memahami dengan cara matriks atau juga dengan cara yang lebih sederhana ini. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas dilatasi terhadap titik pusat M, N. Kita lihat rumus untuk mencarinya. Nah, rumus untuk mencari dilatasi terhadap titik pusat M, N ini untuk mencari bayangannya ini sebetulnya hampir sama seperti ketika kita ingin mencari bayangan dari rotasi terhadap titik pusat tertentu. Ya, yang bukan titik pusat 0,0 ini hampir sama, hanya saja kalau rotasi kita gunakan sudut di sini matriksnya, kalau untuk dilatasi kita gunakan skalanya. Ya, kita lihat contohnya. Tentukan koordinat bayangan titik A 3,6 didilatasi dengan faktor skala 3 terhadap pusat dilatasinya negatif 2,1. Ya, faktor skalanya 3. Kemudian pusat dilatasinya negatif 2,1. Kita tuliskan dulu rumusnya. X aksen min M, M-nya di sini negatif 2 ya. M-nya ini ya, negatif 2, ini M, N. Jadi M-nya negatif 2 dan N-nya 1. Titik A ini adalah X, Y-nya. X-nya 3, Y-nya 6. Ya, kita tinggal masukkan saja X aksen min M. Min 2, dia menjadi plus 2. Y aksen min N, dia Y aksen min 1. K00K, K-nya 3, 3003 dikalikan dengan X dikurang M. X-nya 3 ya, dikurangkan dengan M-nya negatif 2. Min 2, dia jadi plus 2. Y dikurangkan dengan N, Y-nya 6, N-nya 1, 6 dikurangkan 1. Sehingga diperoleh hasilnya X aksen plus 2, Y aksen min 1 sama dengan 3003. Ini tinggal kita jumlahkan aja. 3 tambah 2, 5, 6 kurangi 1 juga 5. Kemudian tinggal kita kalikan ya, X aksen plus 2, Y aksen min 1 sama dengan 3 kali 5 itu 15, tambah 0 kali 5, 0 ya. Sehingga hasilnya 15, 0 kali 5, 0, ditambah 3 kali 5, 15. Hasilnya 15 juga. Sehingga kita peroleh X aksen plus 2 sama dengan 15. Nah, ini sama dengan kan ya. Sehingga diperoleh X aksennya 13. 15 dikurangkan dengan
2. 2-nya pindah ke sebelah kanan, dia jadi negatif. Kemudian Y aksen min 1 sama dengan 15, maka Y aksennya adalah 15 ditambah 1. Karena ini negatif, pindah ke kanan jadi positif ya. 15 plus 1 hasilnya 16. Jadi, bayangan hasil dilatasi A3,6 dengan faktor skala 3 terhadap pusat dilatasi negatif 2,1 adalah A aksen 13,16. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari dilatasi kurva atau garis. Di sini sudah disediakan sebuah contoh. Tentukan persamaan garis 2x min 3y sama dengan 7 jika didilatasi dengan faktor skala negatif 3 dengan pusat dilatasi P negatif 1,2. Ya, diketahui di sini skalanya adalah negatif 3, pusat dilatasinya adalah negatif 1,2. Maka kita gunakan rumus dilatasi terhadap titik pusatnya M, N. Ya, karena di sini pusatnya bukan 0,0. X aksen min N, Y aksen min N sama dengan K0, 0K, X min M, Y min N. Ini dikalikan. Kemudian kita tinggal masukkan saja X aksen dikurangkan M. M-nya negatif 1. Negatif ketemu negatif, dia menjadi positif. Sehingga X aksen plus 1. Bawahnya Y aksen min 2 ya, ini tetap negatif. Sama dengan K-nya negatif 3. Diingat ya, negatifnya diikutkan. Negatif 3, 0, 0, negatif 3. Dikalikan dengan X min M. M-nya adalah negatif 1. Maka negatif ketemu negatif menjadi positif. Dituliskan X plus 1. Y dikurangkan dengan N. Y-nya kita tetap tulis Y ya. Y min 2. Kenapa ini tetap ditulis X dan Y? Karena kita tidak tahu nih titiknya berapa. Karena yang akan kita cari adalah bayangan dari sebuah garis. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita operasikan saja. Ini negatif 3 dikalikan X, dia menjadi negatif 3X. Kemudian 0 dikalikan Y itu 0 ya, jadi dia tetap negatif 3X. Kemudian, negatif 3 dikalikan X plus 1. Ini negatif 3X min 3. Ya, 0 dikalikan Y min 2. Dia 0 kan, tetap 0 berarti tidak perlu ditulis. Kemudian yang bawahnya 0 kali X plus 1 itu 0. Kemudian negatif 3 kali Y min 2 itu negatif 3Y plus 6. Kemudian kita sama dengan kan nih, X aksen plus 1 itu sama dengan negatif 3X min 3. Kita ubah posisinya ya, kita cari nilai X-nya. Karena nanti kita akan mengganti nilai X pada garis yang diketahui. Sehingga kita bisa tuliskan 3X sama dengan negatif X aksen min 3 min 1. Ya, ini negatif 3X-nya pindah ke sebelah kiri, dia jadi positif. X aksen pindah ke sebelah kanan, dia jadi negatif. Ini negatif 3 tetap. Plus 1-nya pindah ke kanan juga menjadi negatif. Sehingga kita peroleh 3X sama dengan min X aksen min 4. Min 3, min 1 itu min 4 ya, sehingga X-nya sama dengan min X aksen min 4 dibagi 3. Kemudian yang selanjutnya, Y aksen min 2 sama dengan negatif 3Y plus 6. Sama halnya seperti yang X aksen. 3Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, negatif 3Y dipindahkan menjadi positif. 3Y sama dengan negatif Y aksen ya, ini harusnya Y aksen. Y aksen plus 6 plus 2, maka diperoleh 3X sama dengan min Y aksen plus 8, sehingga X-nya adalah negatif Y aksen plus 8 per 3. Ini harusnya ada aksennya ya. Kemudian jika nilai X dan Y-nya sudah ketemu, kita substitusikan ke garis yang sudah diketahui. Garisnya di sini adalah 2X min 3Y. Maka X-nya ganti dengan hasil X ini, min X aksen min 4 per 3, dan Y-nya kita ganti dengan min Y aksen plus 8 per 3. Ya,
Nih, seperti ini, 2 dikalikan min X aksen min 4/3 dikurang 3Y. 3 kali negatif Y aksen plus 8/3 sama dengan 27. Karena di sini bentuknya adalah pecahan, agar lebih mudah dalam menghitung, kita kalikan kedua ruas dengan 3. Ya, karena di sini penyebutnya 3, maka kita akan mengalikan dengan 3, biar tidak menjadi pecahan lagi. Sehingga diperoleh 2 kali negatif X aksen min 4 ya. 3-nya sudah habis ya ini ya. Dikurangkan dengan 3 kali negatif Y aksen plus 8 sama dengan 21. Kita operasikan saja. 2 dikali negatif X ini min 2X. 2 dikali negatif 4 itu negatif 8. Negatif 3 kali negatif Y aksen. Hasilnya plus 3Y aksen. Negatif 3 ditambah 8, negatif 24. Sama dengan 21. Kita hitung ya ini ya. Min 2X aksen plus 3Y aksen dikurangkan 32. Min 8 min 24 itu negatif 32. Sama dengan 21. Kemudian kita pindahkan aja negatif 32-nya ke sebelah kanan, berarti dia menjadi positif ya. Sehingga dihasilkan negatif 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan 53. Nah, kalau sudah sampai hasil akhir seperti ini, kita tinggal hilangkan saja aksennya. Sehingga diperoleh hasil bayangannya adalah min 2X plus 3Y sama dengan 53. Jadi bisa disimpulkan, bayangan yang dihasilkan adalah min 2X plus 3Y sama dengan 53. Jadi demikian pembelajaran kita tentang dilatasi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika masih kurang memahami tentang materi ini, kalian bisa memutar ulang video ini dari bagian awal dan dipahami sampai kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.